Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallim ala khairul anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hai pemirsa setia di channel RSUD Dungus semua yang berbahagia. Apa kabar? Semoga sobat semua dalam keadaan yang berbahagia semua, dalam keadaan yang baik dan dilindungi oleh Allah. Amin. Kita bertemu lagi di dalam acara podcast ini di edisi ketiga, yakni podcast Ngopi Robusta, ngobrol perkara ilmu rohani buat stamina tubuh. Dan di edisi ketiga ini masih bersama saya Priyo Santoso dan ditemani narasumber yang sama juga, yaitu Ustadz Suratno Eskepnes. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustadz. Kita masih memasuki bulan Ramadan ini. Ini Ustadz, di salah satu ada beberapa komen Ustadz di podcast yang perdana kalau nggak salah. Nah, itu ada beberapa pertanyaan Ustadz yang saya simpulkan, intinya mungkin untuk tema kali ini Ustadz, yakni Ramadan sang pembukti. Jadi beberapa pertanyaan nanti kiranya ada hubungannya dengan tema ini Ustadz. Oke. Monggo Ustadz bisa dijelaskan tentang tema kali ini, silahkan. Terima kasih Mas Priya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah Ramadan masih bisa kita nikmati sampai pekan ketiga ini. Semoga Allah memberkahi apa yang kita kerjakan, Allah memberikan kekuatan untuk menyelesaikan amaliyah Ramadan sampai tuntas. Di tema hari ini kita akan mengupas hal yang berkaitan dengan bagaimana kita merasakan aura Ramadan. Bahwa Ramadan ini memang betul-betul diberikan Allah kepada kita untuk membuktikan betapa kebesaran Allah, rahmat Allah, karunia Allah itu diberikan kepada kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Dengan banyak sekali bukti yang menunjukkan betapa Allah Maha Pengasih, Penyayang kepada kita, sehingga dengan amalan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan itu akan ada peningkatan yang luar biasa berkaitan dengan upaya kita untuk menjadi hamba Allah yang paling mulia, la'allakum tattaqun. Di satu sisi juga dengan pembiasaan amal yang kita lakukan, baik dari sisi pribadi seperti puasa, kemudian dari sisi sosial kita memberikan sedekah dan seterusnya, akan terbentuk masyarakat yang lebih religius, masyarakat yang memahami betapa kita perlu menguatkan sandaran vertikal kita kepada Allah dalam rangka menggapai kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Mungkin begitu Mas. Jadi Ramadan adalah bukti ketaatan. Jadi masyarakat yang sebelum Ramadan mungkin ibadahnya secukupnya, sedangkan di bulan Ramadan lebih religius, seperti itu. Betul. Jadi kaitannya dengan perintah Allah yang secara khusus di Ramadan itu ada perintah puasa. Ini perintah yang bukan perintah yang ringan. Mungkin di bulan-bulan selain Ramadan rasanya berat sekali kita melakukan puasa. Tetapi Allah merintahkan puasa Ramadan sebulan penuh. Tetapi yang terjadi betapa respon masyarakat menyambut perintah itu. Anak-anak kecil, bahkan anak-anak TK bisa melakukan puasa. Orang-orang tua, bahkan orang yang sakit pun mampu melakukan perintah itu karena dorongan ketaatannya kepada Allah. Dan ternyata mampu. Ini menandakan bahwa tidaklah Allah merintahkan kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani melebihi kemampuan hambanya.
Nggih Ustaz, nggih nggih. Tadi dijelaskan bahkan anak-anak kecil pun nggih. Nggih Ustaz. Jadi kita memang saya sendiri juga melihat itu nggih. Termasuk ini Ustaz, anak saya nih Ustaz, alhamdulillah nggih, padahal nggih nggak memaksa sih. Ini ya mulai apa ya, belajar kuat 1 hari seperti itu nggih. Jadi ini mungkin sebagai apa ya, bukti Ramadan ini sebagai itu nggih Ustaz. Apa ada hubungannya itu juga ya kalau anak-anak Ustaz? Kalau anak-anak mungkin karena dorongan keluarganya, gitu. teman-temannya, atau dari sisi sekolahnya, sehingga terdorong untuk bisa merasakan kebersamaan. Oh, oke. Kemudian Ustaz, dengan keistimewaan Ramadan yang banyak itu, saya melihat mungkin apa ya Ustaz, fenomena orang sakit di bulan Ramadan itu kira-kira menjadi berkurang itu Ustaz. Jadi mungkin dulu saya lama di UGD itu ya merasakan ya pasien datang UGD itu, jadi ini yang bukan kecelakaan ya Ustaz, jadi yang sakit gitu, yang sakit itu berkurang, jumlahnya lebih sedikit. Termasuk juga yang dirawat inap itu orang-orang yang opnam atau ngamar itu lebih sedikit momen di bulan Ramadan. Lah itu juga ada hubungannya juga dengan bulan Ramadan itu atau bagaimana? Jadi inilah bukti bahwa kalau Allah merintahkan pasti ada rahasia besar di dalamnya. Dan teori manusia bahwa ketika manusia tidak makan, tidak minum, maka akan menderita, akan menurun daya tahan, itu tidak terbukti. Ya, buktinya ketika Ramadan rumah sakit sepi, termasuk rumah sakit kita sepi. Ya, praktek di rumah saya juga sepi. Ini menandakan bahwa apa yang Allah perintahkan itu tidak serta-merta harus dilogikakan, tapi harus ditaati terlebih dulu karena di dalamnya ada sebuah rahasia besar. Fakta sejarah menunjukkan di bulan suci Ramadan itu banyak kejadian yang sebetulnya tidak masuk akal kalau kondisi puasa, ada perang Badar. Kemudian perang Ain Jalut itu perang melawan bangsa Mongol yang sangat terkenal hebat, dikalahkan kaum muslimin juga di bulan Ramadan. Sejarah kita, proklamasi kemerdekaan Indonesia juga terjadi di bulan Ramadan, 19 Ramadan 17 Agustus 45. Bulan Ramadan, nggih. Artinya dengan fenomena yang terjadi semacam ini menunjukkan sekali lagi Allah sudah memberikan kepastian bahwa perintahnya tidak akan menyengsarakan, tidak akan menyakiti, tapi justru akan memunculkan rahasia kekuatan yang tersembunyi di balik perintah itu. Jadi Allah memberi perintah itu tentunya Allah sudah tahu ya bahwa hambanya itu akan mampu, seperti itu nggih. Betul. Nggih. Terus tadi Ustadz bisa dijelaskan lagi ya tadi yang masalah kita dalam beragama ini tidak bisa harus apa tadi dengan logika ya. Artinya ada hal-hal yang mungkin tidak logis tapi secara agama itu gimana Ustadz? Maksudnya tadi mungkin bisa dijelaskan lagi. Masih bingung soalnya. Jadi secara konteks fisik itu kalau dalam ukuran ya manusia tidak makan tidak minum sehari penuh itu akan terjadi penurunan daya tahan, kemudian mudah sakit, mudah terinfeksi, mudah terjadi kelemahan. Ya. Ternyata di balik itu ada penelitian bahwa kekuatan itu tidak serta-merta dari sisi fisik, ada dari sisi rohaninya. Karena rohaninya ikhlas, rohaninya mentaati Allah, maka kekuatan fisik itu justru menjadi lebih kuat daripada hanya sekedar makan minum. Bahkan sekarang pun malah ya Ustadz, dibandingkan dengan dahulu itu kan sekarang itu orang itu kalau sahur itu kan makannya juga berat, buka juga berat gitu nggih. Kalau dulu itu seperti apa Ustadz gambarannya? Apa ya mungkin zaman generasi terbaik itu buka dan sahur itu seperti apa makannya? Ya dalam konteks sejarah itu kan Rasulullah menyarankan
untuk buka itu menyegerakan. Karena Menyegerakan. dengan menyegerakan itu akan segera ada input terkait dengan gizi ya. Gizi. Dan Rasulullah membiasakan kalau buka itu minum air putih dan makan kurma. Kurma. Begitu pula sahur. Kalau sahur disunahkan untuk mengakhirkan supaya Mengakhirkan. jeda waktu nanti kita puasa itu menjadi lebih Iya. maksimal. Oh ya. Ngomong-ngomong untuk kurmanya itu tuh bebas ya Ustadz, nggak harus kurma yang apa itu, kurma aswa atau yang baik-baik itu harus tidak? Nih, kalau dalam konteks kurma itu kan contoh saja Contoh, karena memang di sana kan buah kurma Oh, yang gitu. tren. Oke, Kalau oke. kita ya buah-buah yang ada di Indonesia apa yang kita dapat sebetulnya juga tidak Oh bermasalah. bisa, nggih. Jadi tidak harus itu ya, karena itu dulu sejarahnya di sana memang apa ya buah-buahnya kurma gitu nggih. Iya. Nggih. Baik Ustadz, jadi itu tadi apa ya Ustadz, sebagai bukti kekuatan gitu ya. Jadi Iya. sesuatu yang secara logika tidak kuat ternyata di momen Ramadan ini, Ramadan membuktikan bahwa sesuatu yang tidak kuat itu ternyata gimana Ustadz, Menjadi bisa kuat. menjadi Ya. kuat gitu ya, tentunya Karena bukan hanya dalam sisi fisiknya, Fisik. tapi dari Ah, sisi ah. irodahnya, dorongan rohaninya yang Oke. Jadi fisik itu bisa kuat karena didorong dengan rohani yang kuat. ya, Oke, makanya orang-orang yang rohaninya kurang baik itu ya Ustadz, apa atau jiwa yang kurang baik itu ya itu berpengaruh ya. Jadi apa mudah sakit atau bagaimana, ada hubungannya juga ya. ya. Dalam satu penelitian ternyata penyakit-penyakit yang dalam ya, dalam konteks metabolisme, infeksi itu lebih banyak disebabkan karena sistem dalam ini kejiwaannya terganggu. Dari kecemasan yang berlebihan, kemudian dari sisi rasa sedih dan seterusnya, itu yang menyebabkan banyak muncul penyakit-penyakit Muncul yang penyakit, nggih. sekarang dikenal dengan penyakit dalam. Penyakit dalam, nggih. Oke Ustadz, jadi ini tadi kan apa ya, tentang sakit ya, tentang fenomena rumah sakit menjadi sepi, ternyata dalam keadaan puasa justru memang lebih menyehatkan nggih, mengurangi resiko sakit. Kemudian Ustadz, ini yang ada lagi hubungannya dengan gini ya, ya mungkin dulu juga ya sama aja ya sekarang. Jadi kan masyarakat atau orang-orang itu kan banyak permasalahan-permasalahan yang rumit gitu Ustadz. Lah, bagaimana momen Ramadan ini menyikapi jika seseorang itu apa ya, mempunyai banyak masalah atau masalah yang rumit itu Ustadz intinya. Itu bagaimana? Jadi sebetulnya kendala terbesar untuk hidup bahagia itu dua saja. Dua, nggih. Yang Apa Ustadz? pertama, rasa sedih karena melihat masa lalu. Yang kedua, rasa cemas atau takut menghadapi masa depan. Jadi sedih dan takut itulah dua hal yang menyebabkan manusia itu kehilangan kebahagiaannya atau mempersulit untuk meraih kebahagiaan. Nah, di Ramadan ini kita buktikan ternyata bahagia itu begitu mudah dan murah, Mas Surya. Gimana maksudnya Ustadz? Ketika kita mau berbuka, detik-detik mau berbuka itu saya yakin semua orang bahagia. Oh iya. Ya, walaupun hanya tersedia air putih atau apapun menunya. buah, apapun menunya pasti bahagia. Pasti bahagia. Itu menandakan bahwa bahagia itu tidak mahal, tidak susah. Maka adzan yang paling ditunggu di seluruh dunia adzan maghrib. Tapi jangan adzan yang di HP ya, pemirsa. Soalnya saya pernah mengalami nih, Ustadz. Jadi settingannya itu kan, jadi kejadiannya itu pas safar di mana, di daerah yang lebih jauh dari sini. Mana ya dulu itu? Jakarta atau maksudnya ya sekitaran barat Ustadz. Lupa. Jadi settingan waktunya masih daerah timur. Oh. Nah, jadi itu
adzan dulu, adzan dan benar memang ada teman yang berbuka. Lah setelah baru sadar itu ternyata adzannya adzan HP. Loh, ini settingannya mana? Ternyata masih Madiun, Ustaz. Rezeki. Jadi adzan yang ditunggu adalah adzan maghrib. Bukan adzan yang di HP ya, hati-hati. Kadang settingan waktu kita keliru, Ustaz. Oke. Terus apalagi Ustaz yang berkaitan dengan masalah tadi Ramadan ini, yang berkaitan dengan banyaknya masalah atau Jadi kita harus merasakan bahwa memang hidup itu identik dengan masalah. Allah sudah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup, ya, mempergilirkan siang dan malam, ya, untuk menguji manusia siapa-siapa yang paling baik amalnya. Artinya hidup kita ini dipastikan ada masalah. Cuma bagaimana masalah itu kita sikapi, bukan kita hindari atau kita berlari dari masalah. Masalah yang sudah terjadi artinya sudah takdir. Tidak perlu kita mengeluh, susah sampai menderita berbulan-bulan atau bertahun-tahun karena mengingat memori kesedihan, atau tidak perlu cemas atau takut dengan masa yang akan datang karena masa depan itu masih misterius. Ya. Sesuatu yang belum terjadi jangan terlalu ditakuti, sehingga ketakutan itu justru akan menurunkan kemampuan kita untuk logika menghadapi atau strategi menghadapinya. Begitu, Mas Bro. Baik Ustaz. Jadi ini tadi adalah momen Ramadan ini sebagai bukti kebahagiaan. Jadi mungkin di luar Ramadan seseorang itu sulit bahagia, tetapi dengan momen Ramadan ini ternyata bahagia itu mudah, seperti itu. Dicontohkan tadi momen berbuka, apapun menunya pasti bahagia, seperti itu. Okay. Baik Ustadz, ini saya mencatat salah satu pertanyaan di komen Ustadz yang di podcast sebelumnya itu gini Ustadz, apakah semangat Ramadan bisa menjadikan fondasi perubahan sikap disiplin seorang muslim? Okay. Apakah semangat Ramadan bisa menjadikan fondasi perubahan sikap disiplin seorang muslim? Oke, monggo Ustaz. Benar sekali, karena disiplin itu sebetulnya muncul dari kesadaran diri, bukan atas perintah, bukan atas aturan atau undang-undang atau apapun namanya dari orang lain. Nah, Ramadan melatih kita untuk mendisiplinkan diri kita, baik terkait dengan waktu, terkait dengan tata cara. Dan hal ini berlaku secara pribadi. Ya. Bagaimana kita tetap menjaga tidak makan, tidak minum, sekalipun di kamar kita sendiri ada minuman segar, ada makanan enak. Karena kita ingat Allah bahwa ini aturan Allah, kita dilatih untuk mentaati disiplin dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, ini dilatih selama 1 bulan, akan terjadi perubahan terkait dengan persepsi apa itu disiplin. Dan ternyata disiplin itu bukan menjadi penghalang untuk menikmati hidup. Justru disiplin itu menjadikan kita indah. Gitu. Bagaimana ketika kita Ramadan, orang rame-rame sholat, subuh rame-rame ke masjid. Karena menyadari betapa indahnya ketika kita mendisiplinkan taat kepada aturan. Okay. Jadi yang sebelum Ramadan mungkin kita masalah waktu atau kedisiplinan masih kacau. Nah, di momen Ramadan ini bisa melatih kita untuk lebih berdisiplin seperti itu. Oke, terus ada lagi Ustaz di komen tuh, di bulan Ramadan ini kok bisa ya marak orang-orang memberi santunan anak yatim, atau intinya banyak menyumbang gitu Ustaz. Sedangkan sebelum Ramadan itu kan tontonan kita itu kebanyakan Ustaz, orang-orang kaya ya, atau itu kan lebih memberikan konten-konten pamer seperti itu. Nah, di bulan Ramadan ini sebaliknya Ustaz, lah fenomena seperti ini
apa Ustadz hubungannya dengan bulan Ramadan ini apa? Sebagai bukti apa dengan Ramadan ini? Iya, Mas Bro. Jadi dengan kita merasakan lapar, haus, menderita, ini jiwa sosial kita akan muncul. Oh, ternyata untuk menahan lapar dahaga ini begitu berat, begitu sengsara. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lebih dari yang kita rasakan, sehingga memunculkan jiwa sosial, kesetiakawanan sosial. Dan ini akhirnya dibuktikan dengan banyaknya orang yang mengeluarkan infak, sedekah, bahkan jadwal untuk takjil di masjid musola penuh, nggak kebagian. Ini sebuah bukti bahwa manusia itu akan bisa merasakan penderitaan orang lain, bukan hanya karena iming-iming atau apa, karena merasakan langsung penderitaan itu, sehingga memunculkan simpati untuk bisa membantu saudaranya. Dan uniknya Mas Priyo, kalau dalam tataran negara yang paling dermawan itu nomor 1 Indonesia. Kok bisa, Ustaz? Ya karena ternyata orang Indonesia itu dengan banyaknya musibah, banyaknya bencana alam ternyata respon masyarakat itu sangat cepat dibandingkan negara-negara lain. Negara-negara lain yang yang lebih maju, bahkan lebih makmur. Oh gitu. Jadi negara kita adalah itu Ustadz, survei tingkat dunia ya? Ya, ini saya buka di World Giving Index WGI tahun 2022 oleh Badan Amal Charities Aid Foundation (CAF). Itu nomor 1 Indonesia, nilainya 68%, nomor 2 Kenya 61%. Ya, kita cukup bersyukur bahwa dengan kondisi ekonomi di Indonesia seperti ini, ternyata jiwa sosial kita tidak kalah dengan negara-negara yang maju. Dan itu berlaku, kedermawanan itu berlaku baik di dalam Indonesia sendiri maupun di luar negeri ya. Betul. Jadi dibuktikan ketika ada perang di Suriah, perang di Palestina, kemudian di Rohingya, ya banyak relawan yang membantu, bahkan pemerintah kita juga mengalokasikan untuk donatur bantuan ke sana. Luar biasa. Terus gini Ustaz, ngomong-ngomong seperti yang saya bahas di awal tadi kan banyak. Jadi gini Ustaz, sekarang itu konten-kontennya gini, mereka mendatangi mana ya, mungkin panti asuhan mana, memberi bantuan, itu dibuat konten, kemudian memberi takjil dibuat konten atau video, intinya dipamerkan. Nah sebenarnya dalam Islam sendiri amal-amal yang sifatnya materi seperti itu ditunjukkan, itu boleh apa tidak ya Ustaz? Boleh. Jadi secara dampak sosial, ketika kebaikan itu disiarkan, maka akan menyentuh orang lain untuk mengikuti. Ya. Jadi kita harus berupaya kebaikan itu harus disiarkan sebanyak-banyaknya. Ya, walaupun mungkin niatnya untuk mencari yang mensubscribe dan seterusnya, itu tidak masalah. Tidak masalah, wujud kebaikan itu harus makin diperlebar, makin diperluas, karena hakikatnya manusia itu akan meniru sesuatu yang viral, sesuatu yang tersiarkan secara luas. Meskipun Ustaz. Tadi di komen itu saya lihat ya banyak yang mencibir gitu, padahal yang diberi itu benar-benar merasakan manfaatnya ya, dan bukan tidak mungkin yang menonton itu bisa tersentuh ya. Betul. Jadi meskipun yang membuat konten mungkin niatnya lain atau double ya, tapi faktanya yang diberi itu mendapatkan manfaat, dan bahkan kalau ada yang menonton bisa tersentuh, bisa mendapat hidayah, artinya bisa bermanfaat, seperti itu ya. Betul. Jadi boleh ya disiarkan ya. Boleh, justru kita harus prihatin ketika yang disiarkan itu konten-konten negatif, hal-hal yang kekerasan, hal-hal yang tabu, itu makin merajalela. Itu yang harus diimbangi dengan konten-konten yang baik. Jadi manusia itu lebih mudah menyerap yang negatif
daripada yang positif. Yang Nah, ini kita harus berupaya Oke. supaya yang diserap itu hal-hal yang positif. Jadi mewarnai konten-konten di medsos dalam konteks konten yang positif ya, Betul. di tengah gempuran-gempuran konten negatif seperti Iya. itu. Oke, oke. Jadi boleh pemirsa, kalau kita mau berbuat kebaikan itu disiarkan boleh, tentunya dengan niat yang benar seperti itu. Dan seperti yang dijelaskan tadi ya, itu tadi bisa mengimbangi konten-konten negatif yang sangat-sangat marak di medsos dan bahkan mengerikan ya Ustadz. Oke, oke. Baik Ustadz, itu mungkin dari pertanyaan-pertanyaan di YouTube yang berhubungan dengan bukti-bukti dahsyatnya Ramadan tadi ya Ustadz, ada bukti ketaatan, bukti kekuatan, bukti kebahagiaan, bukti kedisiplinan, dan bukti apa yang terakhir tadi Ustadz? Kedermawanan. Oke, baik Ustadz. Kira-kira cukup itu Ustadz, yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan di komen. Mungkin sebelum acara podcast ini selesai, ada penutup dari Ustadz, monggo silahkan. Terima kasih Mas Priya, para pemirsa yang berbahagia. Untuk membuat hidup kita indah itu tidak sulit. Yang pasti jalan untuk kebaikan itu dimudahkan. Allah sudah memberikan firman-Nya di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'amal muhsinin. Jadi Allah akan memudahkan siapa yang sungguh-sungguh meraih cita-citanya, sungguh-sungguh meningkatkan kualitas hidupnya, sungguh-sungguh dalam memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Pokoknya seluruh kebaikan sepanjang dilakukan dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberikan kemudahan. Manjada wajada, dalam pepatah Arab, siapa yang sungguh-sungguh akan mendapatkan. Maka marilah momentum Ramadan itu tekad kita, niat kita untuk merubah hidup kita lebih baik, lebih barokah, lebih manfaat, lebih bahagia. Mari kita upayakan secara terus-menerus. Momen Ramadan adalah momen perbaikan, momen awal bagaimana kita akan meraih hidup yang lebih sukses ke depan. Dan semoga Allah memberikan barokahnya dalam kehidupan kita, dan bukan hanya baik dalam konteks soleh untuk pribadi, tapi bagaimana muslih baik untuk orang lain. Demikian Mas Bro yang bisa saya sampaikan. Oke Ustadz, insyaallah tausiahnya sangat menyegarkan di tengah-tengah puasa kali ini. Jadi kita jangan hanya menjadi orang baik untuk diri sendiri, tetapi juga bisa berbuat baik untuk orang lain. Baik pemirsa setia yang masih menyimak podcast Ngopi Robusta edisi ketiga, kiranya cukup sekian, dan insya Allah kita akan lanjut di edisi-edisi selanjutnya nggih. Dan sebelum podcast ini saya tutup, jangan lupa untuk mendukung channel dan podcast ini untuk subscribe, like, and comment. Nah, di komen nanti pemirsa bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita bisa saring, yang kiranya bisa bagus menjadi sebuah tema di edisi berikutnya. Baik pemirsa, sekian podcast Ngopi Robusta kali ini. Semoga Ngopi Robusta bisa istiqomah memberikan manfaat bagi pemirsa sekalian, insyaallah, amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.